ceritain dong apa namanya, Kak Bima memerankan Adam, gimana sih karakter Adam di film kedua? Di film kedua. Kemarin memilih nggak? Milih dong. Milih ya. Tentu. Ada hal-hal apa yang impressive? Kemarin kan pemilu yang kemarin tuh. Selama syuting ada nggak sih hal-hal yang menarik begitu atau yang apa ya, yang seru begitu selama proses produksi film ini? Tentu. Kapan boleh lagi? di-spill dong, Kak. Kapan lagi? Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona Evita, host podcast KPU RI. Teman pemilih, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Nah, siapa ya kira-kira? Nah, saya spill dulu ya. Kenapa hari ini kita undang tamu spesial ini? Karena KPU kembali mengeluarkan film. Nah, kalau kemarin film pertama berjudul Kejarlah Janji. Film kedua ini KPU mengeluarkan film dengan judul Tepatilah Janji. Penasaran kan siapa yang ada di studio ini? Kita langsung sambut. Hai, ketemu lagi. Masih ingat gak teman pemilih? Masih ingat gak ya? Hai, apa kabar teman pemilih? Apa kabar? Baik, dengan Kak Bima Zeno. Halo. Nama asli ya, ini nama asli. Kak Bima Zeno. Betul. Nah, kalau nama di filmnya apa nih Kak? Nama di film namanya Adam Mukti. Masih ya. Masih sama dong. Kak panggilnya Kak Bima atau Kak Adam nih kita nih? Kak Bima aja kan. Kak Bima aja ya, baik. Ingat ya, Kak Adam tuh nama di film, Kak Bima Betul nama sekali. aslinya. Jangan kebolak-balik. Betul. Kak Bima, Yes. ceritain dong apa namanya, Kak Bima memerankan Adam, gimana sih karakter Adam di film kedua? Di film kedua lebih seru sih, sebenarnya lebih banyak tantangannya karena kalau misalnya teman pemilih udah pada nonton film Kejar Janji yang pertama, itu kan ceritanya tentang si Adam ini mau menjadi kades, ya kan? Nah, di Kejar Janji yang kedua, ini tuh lebih seru lagi karena tantangannya lebih besar. Si Adam ini, kalau kalian udah pada nonton trailernya, ini Adam mau jadi bupati. Gitu. Jadi bupati ya. Jadi bupati. Cocok banget. Gitu. Pas banget dengan tema pilkada ya Kak ya. Pas banget karena sama kan tema kita mau pilkada nih teman pemilih tanggal 27 November 2024. Betul sekali. Nah, kebetulan KPU membuat film ini juga sebagai upaya pendidikan politik begitu Kak. Betul. Nah, dengan pendekatan budaya Yes. gitu ke masyarakat. Betul. Nah, baik. Kak, kemarin memilih nggak? Milih dong. Milih ya. Tentu. Ada hal-hal apa yang impressive di pemilu Februari kemarin Kak? Oke, kemarin kan pemilu yang kemarin tuh aku udah pemilih keberapa ya? Udah berapa kali milih ya? Udah 4 kali kayaknya 4 kali milih. ya. Nah kemarin itu pulang ke rumah dan banyak sekali pemilih-pemilih baru. Oh iya? Iya, jadi di daerah rumah situ di komplek banyak banget anak-anak yang dulunya masih piik-piik yang waktu aku kenal sekarang udah mulai Udah milih ya udah kan? milih pemilih pemula berarti ya. Iya betul, Tua. iya kan? Tua lumayan. Dan akhirnya apa namanya seneng aja gitu ngelihat makin banyak orang lagi milih dan anak-anak muda ini udah mau milih gitu. Jadi hampir kan biasa anak komplek gitu kan. Jadi tahu nih siapa aja nih yang datang ke tempat pemilih, dan untungnya di daerah rumah waktu itu semuanya anak-anak ini pada milih semua, nggak ada yang golput. Oh iya. Gitu. Oh, iya. keren banget. Dan di rumah jumlah penduduk sama jumlah yang milih nggak ada yang golput. Nggak ada yang gitu. golput. Itu Wih, impresif ya kan. ya. Dan Keren. biasa kejadian-kejadian lucunya banyak anak-anak kecil yang pemilih pertama mungkin grogi atau apa gitu kan. Terus keluar dari tempat pemilik suara kayak ketawa kenapa gitu. Gue tanya kenapa gitu. Ada komeng, ada gitu lucu-lucu, foto-fotonya lucu-lucu gitu. Banyak lah yang anak-anak muda ini pada milih-milih. Terus ada yang
numpahin tinta kayak gitu-gitu. Saking groginya mungkin saking grogi atau saking excitednya gitu. Betul banget. Seru banget. Dan ngantri banget sih kemarin. Ngantri banget ya. Ngantri. Pada lama kali di bilik suara. Iya. Karena banyak. Karena banyak dan bingung. Banyak dan bingung lumayan. Banyak kan suratnya besar, fotonya banyak. Fotonya gitu. banyak. Kayak aku juga sebenarnya masih bingung sih begitu pas pilih-pilih. Aduh ini siapa lagi? Hah, ada Komeng. Kebetulan saya pemilih dari Jawa Barat. Dari gitu. Jawa Barat ya. Ya ampun, gitu. seru banget. Dan aku selalu kalau karena KTP-nya masih KTP Jawa Barat, masih Bandung, selalu setiap pemilu pulang ke Bandung. Nggak pindah milih itu Kak? Nggak ya? Pulang aja sekalian ketemu sama Lebih keluarga. seru ya, lebih seru ngumpul-ngumpul di daerah ini ya. Dan kalau misalnya pemilu gitu kan semua keluarga kumpul kan biasanya. Sekalian momennya gitu. Sambil ngobrolin politik. Serius? Ngobrolin politik? Iya. Kamu pilih siapa? Ih rahasia dong. Untungnya di keluarga aku gitu tuh. Semua kita terserah mau milih siapa. Yang penting tetap solid begitu tetap ya Kak solid ya? aja. Nggak ada gitu. tuh berantem begitu gara-gara beda pilihan? Oh Nggak ada. Bahkan di keluarga aku ada 3 orang yang nyalonin. Oh iya? Iya nyalonin dan 3-tiganya dari partai yang berbeda. Wow. Yes. Gitu. Jadi bukan cuma jadi pemilih tapi juga jadi peserta begitu ya. Peserta, wah, keren iya. banget gitu ini. Dan sangat dekat dan ya nggak ada masalah ya keluarga aja. Tinggal satu lagi belum jadi penyelenggara kan? Belum nggak mau repot saya iya. Biar KPU aja. Saya mau main filmnya aja. Terima kasih KPU. Oke, Kak Bima. Jadi ini kan Adam ini kan di film pertama dan kedua nih. Apa perbedaan karakter Adam di film pertama dan kedua? Lumayan ada perbedaan sih di karakter ini. Aku kasih perbedaan. Kayak di awal kan Adam nih masih single. Di kedua Adam udah gak single dong. Ya, udah double ya. Udah double, gak ada campuran. Gak ada campuran. Adam udah punya istri udah punya sekarang. istri, ya. Di yang kedua. Jadi memang membedakan sekali cara dari bentuknya juga. Kalau yang awal kan Adam cuma kumisan gitu kan. Kalau sekarang Adam dibrewokin, lumayan ada jenggotnya gitu. Kalau dari penampilan seperti itu. Mungkin juga perutnya lebih besar karena sudah mapan gitu ya. Ya kan? Dan indikatornya itu ya Kak ya? Iya betul sekali. Indikator kemapanan apa pemirsa. gitu kan, saya sudah punya semuanya, jabatan saya punya, saya mau makan gitu kan. Gitu jadi tentunya perbedaannya secara look itu dan sebenarnya maininnya jadi lebih susah kalau sekarang. Lebih agak serius gitu kan. Adam yang sudah hafal, sudah tahu, dia sudah menjabat dan banyak berinteraksi dengan warga, dengan keluarganya seperti apa ya, bersikap layaknya pejabat lah gitu. Karena kan sudah terbiasa akhirnya dengan itu. Kalau yang awal kan enggak gitu kan, baru mencalonkan diri dan akhirnya enggak jadi gitu. Kalau di kedua ini udah menjabat dan ya udah gitu. Jadi Adamnya lebih tenang sekarang dan akhirnya udah punya pasangan hidup gitu. Keluarganya jadi lebih santai gitu. Tapi ya banyak konflik lagi dan banyak karakter-karakter baru yang masuk dalam hidupnya si Adam dan keluarga Ibu Pertiwi ini gitu. Dan jatuhnya jadi lebih banyak. Efeknya bukan cuma ke Adam, efeknya banyak sekali ke adenya Adam, kedua adenya Adam, ke Ibu Pertiwi, ke Pak Janjinya pun gitu kan. Banyak sekali kemunculan karakter-karakter baru ini yang bikin suasananya makin lebih seru gitu. Yang tadinya ada harmonis jadi berantakan gitu. Ada yang kalau misalnya kalian pada udah nonton Kejar Janji ya gitu, ada yang jadi berantakan, ada yang jadi makin erat, ada yang pokoknya gitu deh, harus nonton lah. Harus nonton teman pemilih ya. Soalnya ini kan drama komedi, cinta dan drama politik jadi satu. Betul. Begitu. Dan ini kan dari awal juga udah jelas banyak sekali saudara-saudaraku yang dari
Indonesia Timur banyak sekali udah nonton film-film ini dan mereka sangat suka. Mereka cerita juga, ini cerita gampang sekali dimengerti, gampang sekali dicerna, gampang sekali ditonton sama semua umur gitu. Dan ininya dapat pesannya tuh dapat gitu, pesannya dapat. Mereka bilang sering-sering bikin kayak begini, kayak begitu. Karena itu gampang sekali untuk dicerna. Kode gitu. Tapi mereka juga bilang kayak khususnya teman-teman sama saudara-saudari di daerah ya, daerah-daerah yang cuma nangkep sinyal TV, ya kan, belum ada internet gitu kan, belum ada segala rupa. Mereka kayak kok nggak masuk ke TV sih gitu, yang kayak begini. Kayaknya lucu dibikin series ya, Bu. Lucu dibikin series. Dibikin series Kejar Janji gitu. Sebetulnya teman pemilih ada Ibu Reni di balik kamera. Coba halo dulu Ibu. Halo Ibu. Ayo lo. Aduh batuk ya. Jadi batuk. Iya aja. Teman pemilih yang mungkin sudah menonton Kejarlah Janji bisa komen-komen di bawah dong. Gimana? Setuju nggak kalau dibuat series begitu ya? Series harus dong. Tentang pendidikan politik pasca pemilu dan pilkada begitu. Karena ini emang harus lanjut terus kalau menurut aku gitu. Karena ini emang bagus banget untuk orang-orang khususnya di daerah ya, gitu. Karena kan partisipasi politik itu bukan hanya di hari H ya Kak ya, tapi kan sebelum hari H dan sesudah begitu. Betul. Jadi harus ada selalu aktif berpartisipasi dan bikin politik ini jadi sesuatu yang menarik dan menyenangkan gitu, tau nggak sih? Supaya orang-orang nih mereka tahu gitu tentang politik nih apa sih gitu yang sedang terjadi sama bangsa ini gitu. Gitu. Lu ya mau melakukan sesuatu untuk rakyat, untuk saudara ya nggak harus jadi pejabat publik gitu. Iya kan, yang penting kita jadi pemilih yang cerdas dan punya pendirian aja gitu. Supaya kita bisa ngelahirin pemimpin yang berkualitas. Keren gak tuh? Keren banget. Kak, selama balik lagi ke film ya Kak ya. Selama syuting ada nggak sih hal-hal yang menarik begitu atau yang apa ya, yang seru begitu selama proses produksi film ini? Tentu kapan lagi kalau kerja sama Mas Garin tidak menarik ya. Kerja sama Mas Garin tentu banyak surprise yang ada. Banyak lah kejadian-kejadian di lapangan yang tadinya harusnya tidak ada dialog jadi harus ada dialog. Nah, susahnya yang serunya kalau dulu kan, kalau aku yang menjadi Adam yang dulu ya dialognya hanya dialog biasa sehari-hari orang yang belum ngerti politik gitu kan. Kalau sekarang tiba-tiba banyak tambahan improvisasi yang harus cara berbicaranya ya berbicara pejabat gitu. Coba Kak, di-spill dulu ke teman-teman. Pokoknya ya dengan ya apa ya, jadi lupa ya. Waktu itu pokoknya ada satu scene yang tadinya harusnya cuma lewat-lewat doang, di ngelihat warga lagi sawah dan lain-lain, dan harus pidato di situ, harus tiba-tiba menyampaikan. Kasih satu penggal pidato, satu kalimat aja coba. Waktu itu karena improvisasi jadi kayak kegonta-ganti ya, pokoknya dengan atau gini, niat yang menyapa teman pemilih dengan soul. Aduh, susah. Jangan kau kasih aku tantangan soul pejabat. Pokoknya intinya kayak waktu itu tuh kayak, aduh gimana ya, ini situasinya lagi harus ngomong sama para petani gitu kan, dengan keberlangsungan pangan ini membuat masyarakat kita lebih sejahtera. Wah, kayak gitu pokoknya. Suaranya harus jadi berubah, betul sekali gitu. Jadi emang karakter Adam ini di yang kedua lebih menantang, khususnya buat aku gitu, dan ya lebih serius sedikit lah gitu daripada yang Kejar Janji yang pertama gitu. Wah, menarik ini teman pemilih. Akhir kata. Ya udah terakhir aja nih. Udah terakhir aja, kenapa sih? Udah terakhir aja. Kak, pesan terhadap teman pemilih tapi kita dengan sambung kata ya. Oke. Sambung katanya begini, dengan menonton film Tepatilah Janji, saya harap teman pemilih akan lebih tertarik dengan politik di Indonesia.
Oke, akan lebih tertarik karena politik Enggak, itu ganti. stigmanya heavy mungkin ya Kak, Heavy, ya? iya. Akan merubah sudut Iya. pandang Anda tentang politik di Indonesia. Iya, jadi supaya lebih banyak lagi diskusi-diskusi politik di ruang publik begitu untuk Betul. teman pemilih sehingga mendorong teman pemilih untuk berpartisipasi. Betul sekali. Baik, Kak Adam, Kak Bima maksudnya. Gak apa-apa Kak Adam, Kak Bima. Kak Bima, Kak Adam, terima kasih sudah hadir dan sharing-sharing ya ke teman pemilih. Sama-sama. Baik teman pemilih, jangan lupa teman pemilih untuk like, subscribe dan komen podcast KPRI di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Podcast KPRI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa. Terima kasih. Kak Dadah, Bima. sampai jumpa. Terima kasih. Sama-sama.